Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mana suaranya? Yang seperti tadi. Pagi luar biasa tadi ya, seperti Bu Nana. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa ya, terima kasih. Tadi dari Bu Surina sudah, ini sesi kedua. Hari ini hanya 2 sesi, yaitu dari awal CPATP, TP dan ATP. Sekarang adalah modul ajar. Sebelumnya sudah semua nggih? Sudah semua tak? Sinten sing mboten kenal kula? Tak kenalan pribadi. Alah, tenin, dulu satu kamar PPG lu. PPG pertama kali bersama dengan Bu Mangesti di UNES ya Bu ya. Jadi kita angkatan guru pertama yang dapat sertifikasi tahun 2008. Cilik-cilik tapi dapat sertifikasi di sini. Tapi hasilnya nggih padha wae sampai sekarang nyantele nang anake sekolah. Belum nyantel barang. Bapak Ibu, terima kasih karena ini waktunya sudah agak siang dan nanti kalau lebih dari jam 12 saya kena pasal. Wah, pasal sebenarnya oke nggih. Aku ora duwe duit, tangga tuwa. Sehingga mau tidak mau nanti kalau bisa aktif jam 12 misalnya lebih ya 1-2 menit nggih. Kalau bisa kurang. Dan misalnya ada nanti materi yang belum jelas, nanti kalau memang waktunya sudah terlalu mepet maka bisa japri ke saya atau nanti bisa berdiskusi di dalam KKG. Nah, insya Allah siap mendampingi. Tapi untuk bulan-bulan besok mungkin ya saya baru fokusnya ke pengimbasan. Kita punya tugas pengimbasan. Tapi bisa datang ke SD Rembes atau ke rumah atau WA via WA aja. Ngeten nggih. Karena saya juga masih belajar. Di sini seperti apa yang diatur ke Bu Surina, kita itu berbagi praktek baik apa yang telah kita lakukan di sekolah masing-masing, maka kita tularkan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga tidak ada kategori pinter dan tidak pinter. Itu tidak ada di benak kami sama sekali. Justru kami merasa jauh masih banyak kekurangan dalam hal belajar, khususnya untuk kurikulum Merdeka ini atau sekarang yang sudah disebut kurikulum nasional. Mulai Mei kemarin atau Februari nggih sudah dicanangkan bahwa kurikulum Merdeka itu sudah menasional sehingga disebut kurikulum nasional. Nah, tugas kami di sebagai sekolah penggerak di akhir tahun, kontrak kerja kami 3 tahun. Di akhir tahun kami harus memberikan berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi kemarin sebenarnya hanya khusus pengimbasan saja yang sudah dipilih oleh Kemdikbud, siapa saja sekolah yang harus saya imbaskan. Namun dari Korwil kami mendapat tugas untuk membantu Korwil berbagi praktek baik, tidak hanya sekolah imbas saja tetapi juga semua Bapak Ibu guru yang belum IKM, yaitu di kelas 3 dan 6. Nah, untuk itu semampu dan sebisa saya nanti akan saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dikoreksi dan mohon dimaklumi. Karena saya juga manusia biasa, kurang masih jauh dari kurang. Bahkan saya sudah STW sekarang, seperti apa yang diatur Bu Surina, sering lalinan. Ya betul, setengah tua. Nah, sekarang sebelum ke materi, ini kok nggak seperti kayak Bu Surina tadi ya. Nah, ini nggak manut. Sektor era manut.
Untuk perangkat pembelajaran atau perangkat ajar di sini nanti Bapak Ibu pasti sudah paham. Karena kelas 1 sampai kelas 1425 sudah melaksanakan di lingkungan Bapak Ibu semua, sehingga mau tidak mau pasti Bapak Ibu sudah mendengar, minimal mendengar, atau bahkan sudah ikut gabung belajarnya, sehingga Bapak Ibu sudah memahaminya. Tapi sebelumnya di awal ini saya akan nanti membagikan alat tulis nanti. Petunjuknya di sini kami akan melihat kemampuan awal Bapak Ibu, kompetensi awal Bapak Ibu tentang IKM, khususnya modul ajar, ya. Nah, nanti setiap kelompok saya bagi satu-satu kertas kertas kayak seperti manila, ya. Kertas apa itu? Sebenarnya kertas plano tapi nggak adanya itu. Nah, tugas Bapak Ibu ketika nanti setelah saya membagikan per kelompok alat tulis itu, yaitu ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu pasti tahu dan paham sekali kurtekas yang kemarin, yaitu sebelum kita masuk di kelas maka apa yang harus kita siapkan. Ketika mengajar apa yang kita harus siapkan? Iya, betul sekali, RPP. Nah, RPP itu apa Bapak Ibu? Rencana pelaksanaan pembelajaran, betul sekali. Nah, sekarang ada kata baru yang tidak asing lagi karena sudah 2 tahun ini mendengar, yaitu yang terbaru adalah modul ajar. Saya ingin tahu pengetahuan Bapak Ibu, apakah yang dimaksud RPP dan apakah yang dimaksud dengan modul ajar? Apakah RPP dan modul ajar itu sama atau berbeda? Menurut Bapak Ibu nanti dituangkan di kertas post-it ini. Mohon nanti dibantu nggih pembagiannya. Nah, ini post-itnya yang merah, pink, kuning, hijau itu, dan ini yang kertas manilanya untuk nanti ditempel di dinding dekat Bapak Ibu sendiri-sendiri di belakang layarnya, di belakang itu nggih, backgroundnya. Pengetahuan Bapak Ibu tentang ini, tentang RPP dan modul ajar. Tuangkan yang satu, ini kan ada beberapa nggih. Bebas, yang penting 2 warna. Mau warna pink hijau, mau orange sama hijau, terserah. Yang satu RPP, yang satu modul ajar. Pengetahuan Bapak Ibu tentang RPP bagaimana, modul ajar bagaimana, perbedaan atau persamaannya, silahkan dituangkan di kertas post-it ini, kemudian ditempel di kertas manila itu, ya, atau kertas apa itu Pak? Ya manila nggih. Kertas manila itu nggih. Terus nanti ditempel. Saya beri waktu kan cepat nggih. Maksimal 10 menit. Sudah jadi. Berkelompok cepat-cepatan. Nah, setiap sampai belakangnya masing-masing. Yang ada bisa ditempeli. Belakang sana juga enggak apa-apa. Nanti setiap kelompok mempresentasikan satu-satu. Ya, satu-satu. Kemudian nanti kita rangkum bersama. Nah, bagaimana pengetahuan awal atau kompetensi awal Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu, ngaten nggih? Kelompok ini misalnya, ini kelompok saya tentukan ini kelompok 1 nggih, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, ya gugusnya sesuai gugusnya sudah gugus 1 ya gitu udah. Separuh. Ini dua kelompok. Oke, 2 kelompok karena nggak cukup. 2 kelompok 1 kertas. Kesuwen mboten. Oke, maksudnya mboten kesuwen dipotong. Separuh nggih.
Biar cukup ini tadi persediaannya. Biar cepat dua kelompok nih. Ya udah, satu untuk dua kelompok biar cepat. Ini satu kelompok, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah, 5 kelompok deh. Nggih. Sedikit. Terus nanti maju bisa 2 atau 3 orang, 1 megangi boleh, yang 2 megangi, 1 presentasi boleh, ditempelkan di dinding, terus nanti ada yang presentasi boleh. Mulai dari sekarang 10 menit maksimal. Yang masih punya post-it di sini ada sisa post-it. Untuk ibunya ada sisa post-it. Ini masih sinten kok sing kirang post-it? Yang sudah monggo presentasi di siapa yang sudah duluan? Yang angkat tangan. Yang sudah duluan? Kelompok 2 sudah? Sudah kok diamnya ya? Berikut hasil perbedaan atau perbedaan dari RPP dan modul ajar. Yang pertama kami dari kelompok 3, dari gugus 3. Yang pertama RPP itu berisi rencana pembelajaran di kelas. Yang kalau di modul ajar itu RPP lebih menarik dan lengkap. Terus kalau RPP dikembangkan melalui dari silabus, kalau modul ajar mengacu pada ATP yang dikembangkan oleh JP. Terus yang ketiga RPP tidak ada glosarium, tapi modul ajar ada glosarium. Terima kasih. Tepuk tangan lagi, semangat untuk kelompok 3, luar biasa. Ada lagi yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok belakang diam saja sudah berarti. Dibaca dengan ini suaranya biar Untuk perbedaan modul ajar dan RPP, di kelompok kami modul ajar dilengkapi dengan materi berbuku, sedangkan RPP hanya di RPP hanya membuat rencana pembelajaran. Yang kedua, modul ajar mengacu pada ATP yang dikembangkan di CP, sedangkan RPP dikembangkan dari silabus. Lalu yang ketiga, modul ajar merupakan panduan pedoman bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran, sedangkan untuk di RPP untuk persamaan modul ajar dan RPP sama-sama berperan sebagai acuan panduan untuk memastikan kegiatan pembelajaran terarah pada tujuan pembelajaran. Banyak beberapa hal hampir sama. Sekarang kelompok 4. Ini kelompok berapa?
1, 2, 3, 4. Iya. Oh, kelas 3. Yang kelas 6 lagi, saya kelas 6 semuanya. Ini kelas 6. Nah, kelas 6 dulu semua dulu. Ayo. Terus pokoknya rombongan ini. Niki menghadap kemana? Kameranya mana kameranya? Oke, saya hanya membacakan. Tadi saudara bukan saya rasa hampir sama. Cuman ada beberapa yang belum saya tulis. Tapi nggak apa-apa lah. Sama ini, sama aja. Untuk RPP itu berisi rencana pembelajaran jelas, rencana pembelajaran ya. Sedangkan modul ajar lebih lengkap. Tadi Mbak Eko juga udah menyampaikan sama aja gitu ya. Kemudian RPP dikembangkan dari silabus, nah sama juga kan. Ya. Modul ajar itu mengacu ATP yang dikembangkan dari CPI. Ini juga sama lagi ya. Karena kita browsingnya juga sama. Aduh, maaf keceplosan. Kemudian yang RPP mengarahkan KPM siswa agar mencapai KD. Sedangkan yang modul ajar itu ada tambahan, ada karakternya, ada tambahan P5-nya. Terus yang satu, yang terakhir, RPP berisi rencana pembelajaran kurang komprehensif dan kurang apa ini tadi ya Bu ya? Kurang variatif. Ya. Sedangkan modul ajar tadi belum tertulis yang lebih variatif gitu. Ya. Nah, mungkin hanya itu dari kelompok berapa nih ini? 4. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran luar biasa, sama, hampir sama semuanya. Bagaimana untuk kelompok ini? Adakah perbedaan atau juga sama? Sama nih. Kalau ada yang tidak sama bisa dibacakan. Nah, silakan. Terima kasih. Kalau dari kelompok kami sebetulnya sama dari kelompok-kelompok yang lain karena juga HP-nya juga sama. Paling perbedaannya cuma ini Bu. Kalau yang yang RPP itu dari sebutan pada K13, untuk modul ajar itu sebutan pada kurikulum kita. Cuma itu perbedaannya Bu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa, ada perbedaan walaupun satu, yang lain sudah sama. Untuk kelas 3 sekarang, mulai dari sini. Terima kasih atas waktunya. Ini dari kelompok kami, kelompok 1. Sebetulnya sama dengan kelas 6. Mungkin browsingnya juga sama. Cuma penekanannya mungkin ya Bu Titin ya. Kalau di modul ajar itu jelas ada P5-nya. Sedangkan di RPP itu belum terlihat jelas di sana. Demikian Ibu, yang lain sama. Terima kasih. Terima kasih, sama, luar biasa. P5. Tadi ya P5, di sini juga P5. Oke, perbedaannya. Untuk yang sini. Terima kasih Bu Titin untuk waktunya. Dari kelompok kami mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perbedaan Bu. Yang pertama yaitu dari fungsi dari RPP sendiri yaitu panduan bagi guru. Tapi kalau modul ajar yaitu bahan ajar utama bagi siswa. Lalu yang kedua, kelengkapan itu kalau RPP rencana pembelajaran di kelas. Kalau dari modul ajar yaitu materi, kegiatan belajar, penilaian, sumber belajar, dan materi pendukung. Lalu dari poin berikutnya itu fleksibilitasnya yaitu terstruktur dan tetap kalau RPP. Kalau modul ajar yaitu fleksibel dan dapat diadaptasi di lingkungan. Lalu yang selanjutnya pengembangan. Kalau RPP itu dikembangkan oleh guru. Kalau modul ajar itu dikembangkan oleh guru, tim ahli, atau institusi. Lalu yang berikutnya yaitu tujuan. Kalau RPP yaitu pembelajaran terlaksana efektif dan efisien. Tetapi kalau modul ajar yaitu siswa memahami materi dengan mudah dan mendalam. Terima kasih.
Lebih lengkap nggih untuk kelompok berapa ini 2 ya, untuk kelompok 2 di kelas 3 lebih lengkap untuk perbedaannya. Sekarang ke kelompok kurang 2, kelompok yang Terima kasih dari kami. Untuk yang RPP itu memuat pembelajaran di kelas. Terus ini apa lagi Bu? Kok miring ini masalahnya? Untuk yang modul ajar dilengkapi dengan berbagai materi pendukung. RPP dikembangkan dari silabus. Terus ini yang modul ajar harus mencari mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran. Ini amit Bu, mempermudah, memperlancar, meningkatkan hasil proses belajar. Ini yang RPP. Ini apa Bu? Kebalik Bu ini Bu. Terus apa lagi Bu? Sudah. Sudah Bu. Terima kasih Bu. terima kasih untuk kelompok 3 plus untuk kelompok 3 dan terakhir kelompok 4 dari kelas 3. Terima kasih untuk waktunya Bu Titin. Mungkin untuk kelompok kami sudah satu suara ya Bu dengan teman-teman yang lain. Saya bacakan mulai dari pengertian modul ajar, yaitu dokumen yang berisi tujuan, langkah dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP. Kemudian untuk RPP sendiri merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari satuan materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Untuk perbedaan yang mendasar, RPP hanya memuat rencana pembelajaran di kelas, sedangkan modul ajar dilengkapi dengan materi pendukung seperti teks, tambahan, gambar, ilustrasi, diagram, video maupun audio. Terima kasih. Terima kasih semuanya plus untuk kelas 3 dan kelas 6, hebat dan luar biasa. Sepertinya kok hampir sama semua ya. Hasil browsing atau hasil pemikiran sendiri. Hampir sama semuanya, ada yang browsing, ada yang pemikiran sendiri. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ternyata dari kesimpulan dari semuanya yang Bapak tuangkan tadi, ide-ide dan pemikiran Bapak Ibu di kertas bukan plano ya, manila, ternyata setelah saya cermati dan saya dengarkan itu hampir sama jawabannya. Ada sedikit perbedaan, tidak masalah. Yang terpenting kesimpulannya adalah bahwa di kelas 3 dan kelas 6, walaupun terakhir untuk IKM-nya di tahap yang ketiga ini, tetapi sudah mempunyai kemampuan awal yang lebih dari targetnya. Dalam arti saya sudah tidak perlu berdiri di sini untuk menyampaikan modul ajar, karena Bapak Ibu sudah harusnya ya sudah paham semua ternyata tentang karakteristiknya antara RPP dan modul ajar. Keren, terima kasih dan plus untuk kita semuanya. Artinya nanti jika saya memberikan memberikan materi ini, menyampaikan materi ini, artinya hanya Bapak Ibu mendalami saja karena sudah punya kemampuan awal yang lebih. Misalnya di kelas kita akan menyampaikan, kalau kemarin itu di K13 persepsi, ini kemampuan awal. Nah, itulah kesimpulannya bahwa RPP dengan modul ajar mirip tapi tak sama, fungsinya ya hampir mirip, jadi tapi lebih, kesimpulan akhirnya lebih lengkap, lebih komprehensif dan lebih variatif, adaptif dan menyenangkan yang paling utama di sini. Sehingga bisa kita sekarang menyebutnya RPP juga bisa, tetapi perbedaannya hanya
kalau modul ajar itu lebih luas, lebih lengkap maksudnya di sini. Nah kalau Bapak Ibu masih di sini lidahnya masih mengenal yang K13 kemarin, yaitu RPP, maka menyebut RPP ya nggak apa-apa menurut saya. Tapi di sini ketika RPP itu hanya untuk pada saat mengajar itu saja. Tapi kalau modul ajar bisa untuk keseluruhannya ya, karena tidak hanya pembelajaran yang kita yang kita tanamkan kepada siswa, tetapi sekarang lebih fokus kepada adanya P5 ya, P5. Tapi di nek P5 kan proyeknya nggih beda nggih. Kalau di modul ajar P3-nya profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada berapa dimensi yang kita nyanyikan tadi? Coba kita nyanyikan, masih ingat? Masih? Ya coba. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berkata mulia, kebinekaan global, mengroyong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hanya ada 6, simple. Kalau yang kemarin K13 kan PPK ya, ada berapa gotong royong dan sebagainya, itu ada 15 atau 13 itu dulu. Nah ini lebih simple. Dan di sini hanya kita mendalami sedikit, gitu. Nanti coba kita perhatikan dulu. Nah, tadi Bapak Ibu sudah bersama dengan Bu Surina untuk belajar tentang CP, ATP, TP, ATP dan modul ajar ini yang terakhir. Inilah yang disebut dengan perangkat kita dalam mengantarkan siswa di kelas untuk pembelajaran. Kalau dulu namanya silabus. Kalau silabus ini masuknya di silabus ini. Masuk ya. CP diturunkan menjadi TP dulu, setelah TP nanti dia buat alurnya ATP. Nah, modul ajarnya ya yang dulu RPP, tapi lebih lengkap. Kenapa lebih lengkap? Karena ada yang tidak tercantum di RPP, yang ada pembaruan. Misalnya contoh yang konkret kelihatan paling bawah di glosarium. Tadi seperti di apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Di RPP nggak ada. Nah, di modul ajar ada glosarium. Tapi kemudian ada lagi, kalau daftar pustaka ada ya, kalau dulu ya masih sama. Nah, terus apa lagi yang berbeda lagi? Di apa tadi? Yang paling mencolok? Betul sekali. Di P3 profil pelajar Pancasila, itu karakter yang harus ditanamkan kepada siswa kita dan harus masuk di modul ajar. Ya, masuk di modul ajar, di nanti kegiatannya dan hasilnya. Jadi ketika kita merancang modul ajar itu di awal di kegiatan itu nanti ke asesmennya. Hanya istilah tapi lebih disempurnakan di sini. Dan modul ajar yang paling utama menurut saya itu bisa modifikasi. Nah, dimodifikasi, ditambah-tambahi yang mengikuti zaman, seperti itu. Sekarang contohnya, kalau dulu hanya modul aja tulisan diketik tok. Kalau sekarang bisa pakai Canva, membuat modul aja pakai Canva, boleh lah. Itu dimodifikasi namanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini sudah tadi. Nah, tujuan kita, perangkat ajar kita yang harus kita pahami dan kita buat. Jadi di sini dulu perangkat ajarnya apa saja Bapak Ibu? Kalau K13 silabus, RPP, Prota, Promes, gitu.
terus daftar harian itu apa ini, jurnal. Nah, sekarang agak lebih simpel, masih ada Promes tapi sepertinya sudah kalau sekarang dibuat, alhamdulillah itu yang harapannya, karena kita harus punya program 1 tahun itu, tapi sederhana saja, tidak mendetail. Yang utama yang harus kita punya yaitu tadi, mulai dari perangkat ajar yang utama yang harus dan wajib kita punya, CP, TP, ATP, dan modul ajar. Sehingga jika tadi PR dari Bu Surinah untuk menurunkan TP, membuat TP, kemudian menjadi ATP, itu wajib hukumnya dilakukan oleh Bapak Ibu. Tidak boleh tidak, karena kalau Bapak Ibu langsung membawa modul ajar itu dari mana sumbernya? Mengajarkan tujuan pembelajaran tentang ini mana sumbernya? Nah, belum membuat TP, belum membuat ATP kok bisa membuat modul ajar? Kan ya aneh. Nah, karena download Bu, nah, walaupun download harus memahami dan punya. Berarti Bapak Ibu download TP nggak apa-apa. Kalau memang ada di browsing download nggak apa-apa. Kalau sudah disesuaikan. Tetapi di sini harus disesuaikan dengan apa? Syarat yang mutlak ini. Kalau modul ajar ini, pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa tersebut. Kalau tidak sesuai, misalnya saya download ATP sekolah lain, sekolah misalnya SDIT Salatiga. TP kan banyak ya, walaupun dalam satu tema itu TP banyak, tapi banyak yang tidak sesuai dengan kita, ya tidak usah kita lakukan. Yang kita lakukan yang sesuai dengan kondisi sekolah, yaitu sesuai kebutuhan siswa. Kita siswanya tipikal yang bagaimana? Maksudnya jika siswa tersebut misalnya tinggi, sedang, rendah, atau audien, visual, kinestik, nah disesuaikan. Kalau normal semua, high atau high, nah berarti TP-nya yang tinggi. Contohnya seperti itu. Jadi jangan asal nyomot nggih. Makanya kesalahan anaknya ora paham karena TP-nya ketinggian. Panjenengan hanya nyopot tok, juga bingung cara menyampaikannya kalau tidak sesuai. Kemudian kalau ini sudah paham nggih alurnya nggih. Yang di sini berarti kita fokus ke sebenarnya harusnya fokus ke kelas 3 dan 6. Tapi nanti saya akan berikan contoh hanya satu saja waktunya nggih. Ini saya akan berikan materi yang sedikit saja, yaitu modul ajar. Nah, modul ajar yang saya akan titik beratkan di komponen dan konsepnya itu. Konsep modul ajar, bahwa modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik ya. Sistematis dan menarik ini yang paling utama, karena sekarang selalu didengung-dengungkan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau siswa itu senang, maka dia akan mudah menerima dan mudah masuk, mudah memahami, dan lama untuk mengingatnya. Itu teorinya peneliti pendidikan ya. Nah kemudian ini dikembangkan dari capaian, tujuannya sudah, dan wajib ini. Jadi dalam modul harus ada tujuan pembelajaran, kemudian juga harus ada profil pelajar Pancasila. Disusun sesuai dengan fasenya atau tahap perkembangan peserta didik. Kenapa? Yaitu dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, ini nih, berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, ini yang diharapkan. Sekarang komponen modul ajar. Kalau dulu pertama apa? Awal namanya apa?
Kalau K13 itu namanya apa? KI. Itu nggih indikator itu nggih. Nah, sekarang di sini ini nggak terlalu jelas nggih. Motor Pak Pras saged di zoom lebih jelas tulisannya Kak. Di zoom apa diperjelas pokoknya. Nah di zoom besar belum tentu jelas juga. Maksimal. Di sini jelas, tapi di sini nggak jelas. Saya nggak bisa membaca juga. Identitas, kalau dulu identitas jelas ya, nama, bidang studi, kelas, jam pembelajaran. Ini juga ada identitas. Ini disebut informasi umum. Apa Bapak Ibu? Nah, informasi umum sama, hampir sama dengan yang kemarin, yaitu yang terdiri dari di sini. Oh iya, ini sama saja. Jadi nggak begitu jelas. Nah, identitas sekolah. Nah, identitas sekolah bisa baca ini? Kompetensi awal. Kompetensi awal, identitas sekolah, fase, nama ya. Kemudian, yang bukan ketok itu. Seperti baca ya, ada 3, yaitu informasi umum, kemudian kompetensi inti, komponen inti, dan lampiran. Jadi hanya 3. Seperti RPP juga sama, identitas, gitu, identitas, kemudian kompetensi, terus inti, kegiatan inti ya. Ini komponen inti, kegiatan inti, penutup, lampiran sama, hampir sama. Ini juga. Nah, terdiri apa saja itu? Nah, identitas modul ini terdiri dari nama penyusun, berarti Bapak Ibu guru, kemudian institusi, sekolahnya di mana, tahun disusun modul ajar, kemudian jenjangnya sekolah SD, fase berapa, fase apa gitu nggih. Kelasnya itu fase apa, kemudian lokasi sama nggih, sama seperti RPP. Kemudian ada kompetensi awal di dalam ini informasi umum. Kemudian ada kompetensi awal, bahwa kompetensi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Seperti tadi Bapak Ibu sudah kompetensi awalnya sudah luar biasa, sudah paham duluan, pahamnya sudah 50%, tinggal nambah lagi nggih. Mungkin malah sudah pernah ada yang membuat. Setelah kompetensi awal, maka yang kedua ini adalah memasukkan profil pelajar Pancasila, yaitu karakternya. Karakter mana yang akan Bapak Ibu ambil yang disesuaikan dengan pembelajaran saat itu, sama nggih. Nah, misalnya di situ anak-anak ada diskusi, maka ada kerjasama gotong royong. Nah, misalnya itu bisa yang lain lagi. Nah, di sini 6 dimensi profil Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, yaitu mulai di materi, isi, kemudian pedagogiknya, kegiatan proyeknya, kemudian asesmennya. Asesmen berarti penilaiannya. Jadi sama seperti RPP, dari tujuan sampai ke asesmen, sampai penilaian, itu alurnya harus runtut. Kalau di awal menyebutkan tujuan itu siswa dapat berhitung, misalnya melakukan operasi perkalian sampai bilangan 10, berarti nanti di kegiatan Bapak Ibu mengajarnya tentang perkalian bilangan 1 sampai 10. Kemudian asesmennya, penilaiannya juga menilai hasilnya apakah anak-anak paham apa enggak tentang perkalian 1 sampai 10. Sama, ini juga seperti itu. Jadi harus runtut, cuma namanya asesmen kalau sekarang. Kemudian sarpras sama, ada nggih? RPP sarpras ini juga ada sarpras. Sarpras atau sarana prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Sarana merujuk pada alat dan bahan. Kalau prasarana apa Bapak Ibu? Bedanya sarana dan prasarana. Ayo tunjuk jari. Apa bedanya ayo? Apa sarana? Ya? Apa? Yang jelas, yang keras? Sarana itu apa? Alat yang dibutuhkan. Kalau prasarana? Nah, yang ini alat yang menunjang ini apa? Yang dibutuhkan menunjang kegiatan pembelajaran. Sedangkan prasarana materi dan sumber bahan ajar. Ya, materi dan sumber bahan ajar. Kayak kalau bahasa saya sing gampang, sarana sing yang lain nanti ya sing tinggal lakukan. Nek prasarana itu yang diam. Misalnya materi kan memang nek sarana misalnya sarana misalnya alat peraga. Nah, sarana alat peraga. Kalau kemudian yang prasarananya materinya, buku teksnya misalnya itu. Oke. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Ini contoh teknologi termasuk sarana dan prasarana, dua-duanya nggih, bisa sarana bisa prasarana ini masuknya. Dan dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Tujuannya supaya pembelajaran tersebut lebih bermakna dan mudah dipahami siswa. Atau peserta didik kalau sekarang yang menyebutnya nggih. Kemudian informasi umum yang terakhir ini target. Kalau dulu tidak ada ya target ya. Jadi sekarang ada target peserta didik. Nah, ini targetnya yang reguler atau tipikal. Terus ada juga yang yang kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya hanya audio, memiliki kesulitan dengan bahasa, pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi. Nah, ini maka target peserta didik Bapak Ibu yang dimiliki di sekolah itu tipikalnya bagaimana? Apakah reguler sama hampir merata? Apakah ada yang di atas yang lebih cepat dalam menerima pelajaran atau yang lebih lambat? Atau juga sesuai dengan gaya belajarnya? Gaya belajarnya ini pelayan wae bocahe ora tau anteng usrep wae. Nah, berarti itu maksudnya di mana Bapak Ibu? Ya, di mana Bapak Ibu maksudnya? Kinestik, sendirikan kinestiknya. Tapi menyendirikannya sebenarnya tidak boleh berkelompok nih. Tapi kita tetap mengacak. Cuma kita harus hafal. Kalau disendirikan nanti anak bisa menimbulkan kesenjangan. Guys yang pinter-pinter di kelompok kediri kadang anak sudah paham nek kelas 6 ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu, tapi kita harus memahami mereka sehingga tetap pada posisinya, cuma kita memberikan cara pelayanannya yang berbeda. Ya, saya usil diberikan kesempatan yang sering bergerak, bermain peran di depan kelas, ngatur kancane, berikan kepercayaan seperti itu. Sambil jalan, tapi dia mampu, misalnya mampu memahami. Kemudian model pembelajaran. Nah, model ini metodenya ya. Model pembelajarannya itu menggunakan daring, luring atau blended learning. Kalau sekarang sudah tatap muka deh. Tatap muka langsung di kelas bisa. Ini kalau memang Bapak Ibu apalagi sekarang CGP banyak nggih. Banyak yang CGP, kesempatan kepada Bapak Ibu tidak boleh melupakan atau melalaikan tugas dan kewajibannya. Maka jika Bapak Ibu itu sibuk, tetap bisa mengajar menggunakan ini jaringan atau daring, boleh dengan Zoom Meet atau Google Meet. Nah, tetap dimanfaatkan waktunya, bisa membagi waktu antara CGP dan juga dengan
kewajiban di sekolah. Tidak, misalnya rumahnya jauh, riwa-riwi Bu, nanti saya nggak bisa, rumah saya Salatiga ngajari di Tempuran. Saya tidak bisa datang ke sana terus nanti ada kegiatan. Boleh daring, anak-anak belajarnya daring dari rumah. Nah, gurunya dari rumah, siswanya tetap bersekolah. Asalkan di sekolah ada perangkatnya, gitu. Boleh nggak apa-apa. Saya juga itu ada 2 di sekolah saya yang CGP. Nah, tapi misalnya memang seperti itu, saya izinkan di rumah, misalkan tetap mengajar. Tapi sementara ini tidak, tetap masuk. Katanya nanti Bu setelah pembelajaran, setelah jam 1 baru ada kegiatan. Oh, berarti dari sananya juga memang sekarang mengkondisikan tetap mengajar, tugas utama pokok, dan setelah itu baru CGP. Gitu. Tapi misalnya ada sesuatu silahkan. Yang penting anak-anak tidak dirugikan. Oke. Nah, di sini sama komponen modul ajar yang inti yaitu tujuan. Kalau tujuan sama nggih, cara merumuskan tujuan itu seperti di K13, yaitu menurut apa? Bapak Ibu? Nggih? Halo? Urutan A, B, C, D sama audien, behavior, condition, degree. Apa itu? Audien, behavior, perilaku atau yang akan kita ukur, betul. Condition, kondisinya, persyaratan. Degree, apa? Tingkat, apa degree? Dengan baik, dengan tepat. Nah, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, itu tingkat kemampuannya yang harus diukur, yang dicapai. Ya. Sama. Nah, di sini Bapak Ibu tidak usah membuat ini. Kalau dulu kita membuat sendiri, nggih. Kata kerjanya KKO ya, kata kerja operasionalnya ngambil, kita membuat sendiri disesuaikan dengan materinya. Kalau sekarang kita tinggal ngambil nyomot, nggih betul. CP-nya tadi kan, dari CP diambil TP-nya, langsung TP-nya ini dari si ambil, nah tinggal ngambil, tinggal menyempurnakan saja. Enak, lebih enak sekarang malah ini. Kemudian contoh ini, contoh kalimat pemahaman yang bermakna, yaitu manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, ini nggih, pemahaman bermakna, sehingga di sini manusia berorganisasi. Nah, ini kan sama kan? Ada audien, behavior, gitu. Sama kan? Nah, itu mencapai tujuan dengan perubahan. Nah, ini yang diukur sama. Nah, sama ada kalau kemarin kompetisi sampai apa? Kompetensi awal. Nah, atau disebut kalau dulu persepsi, gitu. Nah, sekarang juga pertanyaan pemantik, gitu. Nah, kenapa ada pertanyaan pemantik? Sebenarnya beda saiki. Pemantik berarti kayak kita apa namanya pemantik itu? Memberikan stimulus, ya, umpan supaya anak itu paham, diberi umpan, kemudian kita berikan beberapa pertanyaan. Namanya pemantik tidak hanya satu, nggih. Satu dijawab, kita gali terus sampai dia paham. Nah, setelah paham, maka kaitkan ke materi, kita jelaskan. Nah, terus kita giring lagi. Jadi kita seringnya ke pertanyaan pemantik, tapi tidak boleh seperti kalau dulang anaknya langsung prung, tidak boleh. Kita harus memberikan pemantik dulu, memberikan stimulus dulu, ngoten nggih. Contoh di sini pertanyaan pemantik. Apa yang membuat ini, misalnya pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik tentang cerpen, menulis cerpen. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Dijawab anaknya.
Kenapa? Karena gambarnya bagus. Nah, karena ceritanya kalau sudah paham membaca ceritanya bagus, kalau belum paham membaca gambarnya bagus, gitu. Nah, terus kita membuat lagi, diarahkan pemantik kalimat pertanyaan kita arahkan, tujuan kita mau di mana, mau menanyakan isinya. Berarti pertanyaan pemantik itu diberikan ya yang menjurus ke arah isinya. Kalau hanya tokohnya, ya berarti yang menjurus ke tokohnya. Pertanyaan pemantik tidak hanya satu, bisa 2, 3 kali. Dan lebih bagus lagi, pertanyaan pemantik yang menumbuhkan siswa berpikir kritis, itu ada rumusnya, yaitu 5 W. Paham? Ya, apa saja? What dulu ya, paling rendah what. Apa? Where, di mana? When, kemana? Bisa. Who, siapa? Why, mengapa? Mengapa ini sudah tingkat tinggi. Kalau di KKO sudah masuk kata kerja operasional tinggi, maka terakhir. Jadi kita mulai dari kata kerja yang rendah, level rendah, terus nanti naik. Nanti anak-anak akan mengikuti alur kita, lama-lama dia akan kritis. Tanya terus akhirnya. Kalau tanya terus akhirnya kita sing bingung malah. Saking terampilnya dalam bertanya. Jadi rumusnya jika kita akan menyampaikan pertanyaan pemantik kepada siswa, maka gunakanlah 5 W ini. Nih. Kemudian kegiatan pembelajaran tadi pertanyaan pemantik sudah nggih. Kegiatan pembelajaran di komponen inti ini, kegiatan apa yang akan Bapak Ibu suguhkan kepada siswa? Buatlah rancangan kegiatan yang siswa tersebut senang. Intinya pertama senang dulu, anak senang dulu. Kalau anak senang, maka akan lama terekam. Ini penelitian, dan tidak hanya senang ya, senang juga menarik. Beda ya, senang dan menarik apa sama? Beda ya. Kalau sudah menarik akan senang, kalau sudah senang akan paham. Kalau paham maka akan terekam lama dan tidak mudah lupa. Itu yang diharapkan. Sehingga anak explore sendiri tanpa kita perintah. Harapannya itu endingnya di kurikulum Merdeka. Kenapa Merdeka? Bebas itu tadi kita memberikan fasilitas kemudian kepada siswa dalam pembelajarannya mengeksplor apapun yang sesuai dengan kebutuhan dia dan juga kemampuannya dan minat bakatnya. Komponen inti ini terdiri dari pendahuluan, inti, penutup. Pendahuluan tadi sudah, misalnya apa? Pemantik nggih. Nah, diberikan pembatik, kemudian kita mengarah ke pembelajarannya. Pembelajarannya menggunakan metode apa? Metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yaitu berarti kita cover semuanya. Cah iki senengane kok program aku. Nah iki senengane mikir, nulis. Nah iki senengane iki ngomong. Nah nanti dalam pembelajaran itu misalnya kita buat dengan pendekatan PBL atau PJBL, yaitu apa Bapak Ibu, rata-rata yang sering digunakan karena sudah diteliti itu yang memang tepat untuk pendekatan dalam pembelajaran, yaitu problem based learning dan project based learning. Jadi berbasis project dan berbasis masalah, sehingga menumbuhkan cara berpikir kritis kepada siswa. Untuk selanjutnya ini sama, yaitu inti tadi metode nggih pembelajaran, kemudian penutup sama ya. Cara penutupan untuk kegiatan pembelajaran hampir sama dengan K13 sama.
menurut saya yaitu kita tidak langsung ditutup selesai nggih. Kita apa dulu coba? Sebelum refleksi, sebelum kesimpulan dulu ya, betul. Kita menyampaikan kesimpulan yang kita lakukan pada hari itu. Kita sudah belajar apa ya anak-anak? Hari ini kita sudah belajar tentang, terus anak-anak ngaco tentang misalnya kelas 3 itu, saya ingat pasca 13 itu selalu apa namanya perkembangbiakan tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan. Nah, misalnya masih nggak sekarang sudah nggak ngajar. Misalnya itu bagian-bagian tumbuhan. Coba tadi apa saja? Sepertinya hari ini kita sudah sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Terus setelah itu baru apa? Iya, refleksi isinya apa? Ayo Bapak Ibu, refleksi tentang apa yang harus kita sampaikan kepada siswa. Perasaan siswa lagi? Iya betul. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Yang menjawab, susah Bu, ngantuk Bu, senang Bu. Kenapa senang? Nah, kita lihat kelemahan, kekurangan dari pembelajaran itu. Ternyata mungkin lebih menyenangkan lagi, Bapak Ibu lebih kreatif lagi membuat emot, ya, emot yang tertawa senang atau yang sedih, atau anak suruh melukis sendiri. Setelah memahami, oh ternyata hari ini banyak yang senang, berarti pembelajaran Bapak Ibu sudah berhasil, gitu. Kalau kurang, kok ada banyak yang emotnya menangis atau sedih atau diem saja, berarti pembelajaran itu masih butuh perbaikan. Ben menyenangkan bagaimana? Kita ulang lagi besok dengan versi yang berbeda walaupun sama temanya gitu, karena ada refleksi itu. Nah itulah gunanya kita selalu meningkatkan kompetensi kita dalam pembelajaran, karena kita menyajikan pembelajaran bukan untuk orang dewasa tapi kepada anak-anak. Anak-anak mulai usia dini sampai kelas 2 itu masih suka bermain. Nah, ciptakan pembelajaran di kelas atau di luar kelas bebas, gitu. Yang penting pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa, menyenangkan, menarik, dan sesuai dengan rambu-rambu yang ada di CP-nya, CPATP-nya itu. Mau diajak, Bu, badi takjak tengkaretan, silahkan. Misalnya di Rembes 2, di Rembes 1 ada karet, silahkan, kadang ada gitu. Tidak apa-apa, pembelajaran di luar kelas sekali-sekali. Sendang ini sering kadang melaksanakan kegiatan luar. Nah, tempat saya kadang kolo. Kadang kolo. Ya monggo, nanti mungkin bisa diciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Tidak harus di luar loh, di dalam juga bisa. Seperti video pembelajaran, gerakan, atau tebak-tebakan, atau cerita mendongeng. Mendongeng bisa menjadi metode dalam pembelajaran. Untuk kelas 1-2 khususnya, kelas 1-2-3, nah 3 masih. Yang ketiga lebih cenderung sudah ngantuk nek didongengi, gitu. Kemudian terakhir adalah assessment. Jadi kesimpulannya tadi, Bapak Ibu melakukan refleksi itu untuk apa? Kesimpulannya pada saat membuat modul ajar, setelah kesimpulan kan refleksi untuk apa? Iya, mengetahui tingkat keberhasilan dalam penyampaian pembelajaran. Nah, jika memang saat itu Bapak Ibu merasa belum berhasil, jangan berhenti terus diganti mana? Ampun, nanti tidak berhasil ya bertumpuk-tumpuk kok begitu terus. Tapi diulang lagi, kemarin nggak berhasil, saya ulang lagi, tapi dengan versi lama. Nah, biar tambah paham. Bu, kok iku meneh? Nah, caranya mengajar sama mesti lo kok iku meneh bosen mesti gitu. Tapi cara mengajar Bapak Ibu berbeda, dia pasti akan
berbeda juga menangkapnya. Walaupun temanya hampir sama, oh kemarin ada itu ya Bu, tapi beda. Nah kan kemarin Ibu mau menjelaskan itu ya Bu, ada tulisan itu ya, tapi kan berbeda ini ya mengemasnya. Gitu nih. Jadi tetap akan menarik siswa. Yang terakhir adalah asesmen. Di sini hanya sedikit nanti yang saya sampaikan. Yang penting Bapak Ibu memahami strukturnya, komponen-komponennya dalam modul ajar. Nanti saya berikan contoh sedikit. Yang asesmen nanti akan dilanjutkan besok pagi oleh Bu Hin, ya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan komponennya saja, bahwa asesmen atau penilaian di ketika kita membuat modul ajar hampir sama juga, tetapi diingat yang harus wajib perlu perhatian adalah adakah sudah perubahan profil pelajar Pancasila tersebut di modul yang sesuai modul ajar itu. Misalnya Bapak Ibu tadi melakukan percobaan, nah berpikir kritis, sudah adakah yang sesuai dengan yang Bapak Ibu cantumkan, 6 dimensi yang Bapak Ibu ambil apa? Nah itu nggih. Nah itu jadi membuat soalnya pun, asesmen kan membuat soal itu bisa pilihan ganda, bisa uraian, isi dan isi beda nggih. Isi dengan isi berbeda. Kalau isi lebih memaparkan, pemaparan. Nah isi sidik uraian gitu nggih. Harus berbeda. Kemudian asesmen juga ada 3. Kalau dulu pengetahuan, sikap dan keterampilan sama di sini nggih. Beda kelambine, nggih. Sikap ada. Kemudian performan, unjuk kerja, gitu. Performan unjuk kerja itu kan keterampilan masuk juga nggih, masuk juga kan. Pengetahuan masuk juga, masuk pengetahuan yang ada keterampilannya, performa, presentasi, drama, pameran, dan bentuknya. Yang ini yang bentuk asesmennya, kemudian cara penyampaian ini bentuknya tertulis atau praktek gitu ya. Nah di sini kalau yang performa dan tertulis, ini yang tertulis Bapak Ibu sudah biasa tiap hari sudah dilakukan, yaitu rata-rata pilihan ganda, isian, jawab singkat, benar salah kalau kelas 1. Kelas 1 isi itu masih butuh pembimbingan yang lebih intensif. Nah, kalau kelas 5-6 mungkin sudah. Jadi disesuaikan saja nggih. Yang penting anak itu alurnya dari awal, tujuan yang akan dicapai, dan ternyata ketika kita ukur dengan asesmen sudah mampu, sudah bisa, artinya Bapak Ibu sudah berhasil dalam pembelajaran saat itu. Itu prinsipnya dan kesimpulannya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Dan nanti kalau masih setengah jam, kita lanjut sedikit tentang modulnya, contoh modulnya. Ini angin. Modul ajarnya contoh modul ajarnya gitu. Nah, modul ajar dari ibu guru SD saya Negeri 1 yang sudah PPG. Ini yang sudah PPG kan sudah menerima lebih dari temannya. Kalau ini sudah, alhamdulillah sudah, menurut saya sudah bagus. Kok nggak bisa nih? Nggak bisa.
kita membuat pemetaan dalam pembelajaran. Ini langsung pembelajaran berdiferensiasi. Pemetaannya, nah, ini kita membuat kok nggak bisa nih? Udah habis ya baterainya. Oke. Untuk ini kesiapan belajar. Tabel pemetaan kebutuhan ini kompetensi awal. Oke, kompetensi awal itu memetakan dulu kesiapan belajarnya siswa. Ada yang ini kesiapan belajar dan ada yang prosesnya. Kesiapan belajar kelompok A memiliki kemampuan mengidentifikasi ide pokok beserta tadi bahasa Indonesia nggih, ide pokok serta ide pendukung. Dan kelompok B memiliki kemampuan sedang, nggih. Kalau ini memang telah memiliki. Kalau yang kelompok B sedang, kelompok C belum memiliki. Nah, siapa saja muridnya yang siswanya yang kelompok A, siapa saja yang kelompok B, kelompok C, gitu nggih. Kemudian prosesnya bagaimana? Prosesnya ini telah memiliki kemampuan mengidentifikasi ide. Nah, prosesnya siswa tersebut diminta menganalisis bacaan menggunakan kata tanya. Nggih. Nah, kalau ini menemukan karena ini lebih nggih. Halo. Bisa dilanjut? Terima kasih. Kemudian kelompok B tadi hanya yang sedang dengan kemampuan yang sedang dalam, sedang. Maka ini menemukan ide-ide pokoknya, pendukung bacaan. Kalau ini menganalisis, ini menemukan kata kerjanya, KKO-nya, itu nggih. Kemudian yang kelompok C yang belum, maka di sini hanya menemukan ide pokok dan ide pendukung teks bacaan, memberikan arahan. Kalau ini memberikan arahan dan dampingan, karena belum paham nggih, butuh arahan dampingan. Nah ini sudah, nah ini dicolke, menganalisis langsung tingkat KKO yang tingkat tinggi. Setelah itu minatnya tadi, nah minat siswa disesuaikan, dikelompokkan visual, siapa saja, audio visual dan kinestik. Nah, tadi untuk proses dan produknya. Prosesnya menggunakan media. Kalau ini membuat peta produknya. Produknya membuat peta. Prosesnya menggunakan media. Nah ini media PowerPoint. Nah ini video pembelajaran. Okay. Nah ini explosion box. Mungkin ada kartu kata pada sebagainya itu, okay. Itu kalau di awalnya kita memetakan kemampuan siswa terlebih dahulu. Halo, sampun. Nah, sebentar lagi nggih. Kemudian ini yang modul ajarnya, nama, kemudian asal sekolah, lokasi waktu sama nggih seperti K13, nama, asal sekolah, lokasi waktu, jumlah peserta didik, kemudian jenjangnya, profilnya ini, profil Pancasila, karakter yang akan dicapai, karakter gotong royong, benar kritis, kreatif. Nah, kemudian menggunakan metode PBL, problem based learning, yaitu memecahkan masalah. Di sini memecahkan masalah. Fasenya di B, berarti ini kelas 4, 3. Nah, berarti sama Bapak Ibu nggih di kelas 3 kan? Nah, karena ini pas kelas 4. Kemudian domain mapelnya yaitu membaca memirsa. Mengambil ini membaca memirsa. Tujuannya pelajar mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informasi, memahami penokohan dan pesan. Tahapan pembelajaran. Tujuannya ini nggih, tujuan. Kata kuncinya informasi penting. Informasi di sini kan informasional, informasi nggih, teks informasi, beri informasi. Ekspresi kegiatannya yaitu kelompok, individu dan dengan metode diskusi. Sarprasnya boleh menggunakan jaringan internet, laptop, media, video pembelajaran, PowerPoint. Nah, ini berarti kalau inilah ciri-ciri modul ajar yang berbeda dengan RPP.
lebih lengkap. Nah, lebih lengkap nggih. Dan komprehensif tadi menyeluruh kabeh dilebokke. Asesmennya yaitu penilaian individu dan kelompok. Asesmen ya penilaian ya. Asesmen individu dan kelompok. Materinya mengidentifikasi informasi di dalam teks dan gambar, menyampaikan pendapat tentang informasi dalam teks. Perbaikan nanti ada perbaikan, ada pengayaan. Perbaikan mengidentifikasi informasi, sedangkan pengayaannya menyampaikan pendapat. Karena sudah paham, maka menyampaikan pendapat. Ini langkahnya. Nah, tadi karena menggunakan metode apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu menggunakan apa? PBL. Apa tadi PBL? Nah, problem based learning, yaitu pemecahan masalah. Berarti nanti ada masalah yang harus dipecahkan siswa, dengan bantuan dari pendampingan dari Bapak Ibu gurunya. Nah, langkah-langkahnya ini persiapan pembelajaran, menyediakan apa saja, PowerPoint, buku dan sebagainya. Setelah itu informasi perangkat. Nah, informasi perangkatnya ada CP, TP, ATP, kata kunci, topik atau konten. Konten itu tentang isinya apa, kemudian ada penjelasan singkat. Nah, sama ya, informasinya seperti itu. Informasi penggunaan perangkat, mode pembelajaran, terus materi, terus diuntukkan peruntukannya untuk siapa, peserta didik reguler, jumlah siswanya berapa, kemudian tersedianya asesmen diagnostik atau kompetensi awal, persepsi kalau dulu, kompetensi awal yang sederhana. Nah, ini Bapak Ibu dari awal harus melaksanakan kompetensi awal terlebih dahulu, Kompetensi awal itu Bapak Ibu, ini penekannya, kompetensi awal itu yang paling bagus itu dilaksanakan setiap pembelajaran atau di awal semester. Awal apa? Awal semester atau awal tahun ajaran baru. Jadi di minggu-minggu ini nanti Bapak sampai sekolah, Bapak Ibu, monggo panjenengan nanti membuat checklist atau mewawancarai siswa, memberikan pertanyaan kepada orang tua siswa, bagaimana kondisi putra-putri Bapak Ibu siswanya, kemudian juga mungkin ada informasi dari orang tuanya, dikumpulkan, oh ternyata anak A ini seperti ini, anak B seperti ini. Bapak Ibu sudah paham dulu sehingga nanti bisa membuat pemetaan seperti yang tadi, bisa membuat pemetaan di awal kategori apa anak A dan B, C itu. Kalau kompetensi awal itu hanya sebagai persepsi ketika kita mau mengajar, beda ini diagnostik yang benar itu di awal semester atau di awal tahun ajaran baru. Itu titik yang perlu ditekankan. Tidak setiap mengajar terus ditanya apa Bapak Ibu membuat checklist dulu baru dipetak-petakkan kesuwen. Karena dia pertama kesuwen, keduanya tidak tidak praktis Jadi harus seperti guru BP memahami siswanya di awal untuk memetakan kebutuhannya. Nah, ketika kita mengajar itu bukan diagnosis lagi, tapi sudah kompetensi awal dalam mapel tersebut, mata pelajaran tersebut yang kita sampaikan. Berbeda dengan kemampuan awal untuk seluruhnya. Paham Kemampuan awal untuk seluruhnya itu untuk memetakan. Kalau kemampuan awal, kompetensi awal itu berarti seperti persepsi. Jadi sejauh mana peserta didik mampu di materi yang akan disajikan. Beda itu kan. Kalau persepsi, caranya memberikan pemantik untuk menuju ke materi tersebut. Beda dengan kompetensi awal di semester yang diagnostik itu. Kemudian kelengkapan perangkat ajarnya sama tadi ya sudah disebutkan di atas. Nah, P3-nya awal P3 disajikan, kemudian langkahnya sama, kegiatan pembukaan, kegiatan inti,
Nah, kemudian kegiatan akhir dan penutup. Nah, di sini yang digaris diberi putih-putih ini adalah langkah-langkah PBL. Tadi kan metodenya PBL. Problem based learning, berarti kita akan memecahkan masalah di kegiatan di mata pelajaran penyampaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini adalah fase atau langkah-langkahnya PBL. Kalau yang sudah jadi guru penggerak atau PPG, yang sudah PPG pasti menerima ini. Jadi ada 5, yaitu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Di anak-anak digiring dulu, digiring dia untuk menentukan ke orientasinya dulu. Masalahnya atau tombolnya masalah sih. Misalnya tentang bacaan banjir. Pas musim banjir kita giring, giring tentang pembelajaran banjir. Terus orientasinya mau apa? Kita mau mengangkat bagaimana cara mengatasi banjir. Nah, kita munculkan mengatasi banjir itu dari siswa. Kita tidak langsung nanti kita akan belajar tentang mengatasi banjir, tidak. Tapi kita mencari masalah, berarti memunculkan ide-idenya siswa dulu, digiring dengan pertanyaan tematik tadi sehingga muncul masalah itu. Maksudnya seperti itu. Setelah itu mengorganisasikan peserta untuk belajar. Nah, belajarnya menggunakan apa? Mendalami bacaan atau melihat video atau cerita tentang banjir. Nah, setelah itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Ada kelompok, terus muncul masalah, misalnya masalah penyebab banjir, akibat banjir, dan sebagainya itu. Setelah itu mengembangkan dan menyajikan presentasi. Siswa diharapkan dapat presentasi. Kemudian menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini akhirnya banjir itu seperti ini, kesimpulannya begini. Nah, itu namanya metode PBL, problem based learning. Tuh, paham ya? Ada 2 metode yang sering digunakan dalam PPG itu, yaitu PBL dan PJBL. Kalau berbasis masalah, salah satunya project, berbasis project. Yang sudah PPG yang bukan barengan saya loh, barang saya beda ya Bu ya. Tidak seperti itu. Ya, kemarin sudah gitu nggih? Sama nggih? Nah, sudah pinter-pinter. Saya hanya sekilas info saja. Kalau saya dulu jadul masih 2008, kurtilas saya durung nggih. Itu yang bisa saya sampaikan sampai ini supaya kita tidak tegang. Mari kita sedikit ice breaking. Ya, ice breaking ini Bapak Ibu, nanti saya punya ini berhenti dulu ya, punya tadi spidol tenang, yang pakai spidol mau ngambil spidolnya, biru. Saya punya spidol ini, Bapak Ibu berdiri semua nanti, kemudian spidol ini saya akan lemparkan ke Bapak Ibu guru yang menerima lemparan. Itu melanjutkan kalimat dari saya, ambil kata terakhir dari saya, kemudian dirangkai sendiri kalimatnya. Paham? Setelah itu kalau bisa menangkap, dilempar ke temannya ganti. Kalau bisa menangkap, ya membuat kalimat lagi. Buat kalimat lagi dengan menggunakan kata awal adalah yang terakhir, jadi gitu ya. Jadi kata saya terakhir, jadi kata awal Bapak Ibu. Dari kata awal Bapak Ibu, nanti jadi kata terakhir temannya. Ngerti nggih? Lah, jika ini nanti ada yang jatuh, artinya ada hukuman. Bapak Ibu siapa nanti di depan memberikan hiburan ke kita. Kita senam atau joget bareng. Nah, supaya kita refresh. Bagaimana, sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Yuk, kita berdiri yuk. Masih 10 menit lumayan untuk meregangkan bagian. Saya sudah lagi KO jadi. Dan mulai ya. Dari kalimat pertama, implementasi kurikulum merdeka.
Ayo. Terus berarti kalimat terakhir apa? Merdeka buat kalimat dengan kata merdeka. Loh, tidak. Saya ulangi. Yang mengulangi lagi nanti maju ke depan hukuman. Yang mengulangi kalimat yang sudah berarti salah ya. Kalau mengulangi maju ke depan. Yang jatuh pun juga maju ke depan memimpin joget. Oke, ulangi. Merdeka bangsaku Indonesia Raya. Terus, ayo, ya ucapkan siapa saja terserah. 1, 2, 3, ayo cepat. Jatuh dihukum. Ayo, ngobrol. Sini memandu joget penyanyi apa? Gitu kan? Buka YouTube boleh sambil joget. Buka YouTube. Joget bareng-bareng. Mau lewat ini video ditampilkan kita joget bareng atau langsung kalimat bebas? Mau Kita ini harapannya Bapak Ibu semua mungkin iki wong. Oh ya. Musiknya apa ya? Kita katanya soal joget ke. Nah, ya berdiri dong ke, berdiri. Nah, sudah melihat itu ya, senam ayam jago. Sing sudah tahu pasti juga akan bisa mengikutinya. Tadi kalau yang asistennya Bu Surinah tadi kan tepuknya yang di sini ya, perah ini nggak ada tepuk-tepuk pokoknya ini. Malu iya. Bareng-bareng ya. Bentar, ini bisa dihubungkan di mana bener nih? Bluetoothnya? Bisa.
Dengan mau masuk. Iya, terus ya, coba penilaian yang itu terus ada ini ya di belakang sebelum akhirnya itu endingnya di bawah. Kalau kita dulu daftar pustaka, kalau sekarang apa ingat tadi glosarium. Apa itu glosarium? Apa Bapak Ibu? Apa bedanya daftar pustaka dengan glosarium? Glosarium. Yo. Halo? Beda. Beda. Apa Bapak Ibu? Kata-kata kata-kata yang sulit. Nah, daftar pustaka itu bukunya, sumbernya misalnya dari buku pelajaran kelas 6 Bahasa Indonesia semester ini di karangan siapa gitu ya, di halaman berapa itu daftar pustaka. Tapi kalau glosarium istilah-istilah yang ada di dalam kegiatan pembelajaran itu atau di buku teksnya itu yang kurang dipahami siswa kita jelaskan. Nah, itu namanya glosarium. Jadi istilah-istilah yang sulit, yang disulit untuk siswa, sehingga kita butuh penjelasan detail. Itu nggih. Hanya itu yang ditambahkan tadi yang kurang kita sedikit. Karena ini sudah jam 12, maka sebelumnya karena waktu mepet untuk tanya jawab di belakang layar nggih. Nah, bisa langsung ke saya WA atau lewat grup Bapak Ibu pas sekolah disampaikan. Tapi sebaiknya langsung WA saja. WA saja ke saya, pasti punya semua nggih, bisa tanya temannya. Jika ada kekurangan dari saya dan kelebihan itu hanya milik Allah, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian materi hari ini jika kurang berkenan. Bapak Ibu, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.